Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet Kiriman Tetangga. Cerita ini ditulis oleh penulis Malam 94. Dan daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sore itu langit seperti ikut berduka. Samar-samar terdengar suara sirine ambulan jenazah berhenti yang tak jauh dari rumahku. Bunyi suara panggilan masuk seketika mengagetkanku. "Halo Sel, cepat keluar, Ibunya Risno meninggal mendadak." Tutup telepon Lia terburu-buru. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumamku dalam hati. Segera aku mendatangi rumah Risno, dan di sana baru terlihat hanya Risno yang menangis jadi-jadinya dengan sang ayah di depan jenazah Ibu Risno. Setelah para tetangga datang untuk melayat, di saat sore itu pula jenazah ibu dari Risno ini dikebumikan. Risno tidak pernah membayangkan ibunya meninggal mendadak, karena memang sang ibu tidak memiliki suatu riwayat penyakit tertentu. Tetapi itulah namanya kehidupan. Allah yang mengatur hidup dan mati seseorang. Di pusara sang ibu, Risno meraung-raung menangis seakan tidak menerima kenyataan itu. Melihat sahabatku begitu terpukul, tak terasa air mataku pun mulai ikut membasahi pipi. Sungguh momen saat itu sangat menyakitkan bagi siapapun tatkala melihat seorang ibu yang kita cintai telah berpulang. Selama hampir 1 minggu Risno seakan tak bernyawa. Kami bertiga, Lia, Irna dan aku tak sanggup menyinggung kematian sang ibu Risno perihal penyebab kematiannya itu secara pastinya. Namun berdasarkan desas-desus yang kami tahu, penyebab kematian Ibunda Risno adalah sesak nafas dan nyawanya tidak tertolong saat dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hari ke hari tak pernah bosan ataupun lelah kami bertiga menghibur Risno. Bagi kami, ketika salah satu dari sahabat kami berduka, kami pun merasakan duka yang sama. Itulah prinsip persahabatan kami berempat saat duduk di bangku SMA. Perlahan tapi pasti, usaha kami pun tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Risno mulai mencoba kuat dan mengikhlaskan kepergian sang ibunda. Dari tangis dan kegusaran hati, kini mulai menjadi canda tawa lagi. Hingga suatu ketika, bertepatan di hari ke-40 setelah kejadian memilukan itu, Risno membuka percakapan saat jam istirahat sekolah. 3 hari ini aku bermimpi almarhum ibuku. Anehnya, ibu selalu dengan baju yang sama, tempat yang sama, dan gestur tubuh yang sama. Ibu melambai-lambaikan tangannya kepadaku di kebun belakang rumah sambil berbicara sangat lirih. "Risno, tolong ibu nak, ibu masih di sini nak, tolong nak, ibu nggak bisa pulang." Aku yang mendengar cerita Risno itu mencoba untuk menenangkan hati Risno. "Udah no, mungkin kamu kepikiran terus almarhumah ibu yang sudah meninggal. Doain aja ya biar almarhumah tenang." Iya, ngomong-ngomong ini kan kayaknya pas 40 hari setelah kematian almarhumah ibumu kan? Bukannya kalau sudah dari 40 hari sang arwah akan berpulang? Tanyaku sambil menghitung kembali di jari-jari tangan tanggal awal kematian Ibu Risno sampai dengan ke hari ini. Iya bener loh, ini pas 40 hari almarhumah meninggal, jawab Irna seraya mencoba ikut menghitung. "Oh mungkin iya, bapak sih tadi pagi bilang mau beli makanan ringan ke pasar buat nanti sore. Aku sama sekali sudah nggak ingat tanggal. Mungkin nanti malam bapak ngadain tahlil yang ke-40 harinya ibu," sambung Risno. Singkat cerita, esok harinya wajah Risno terlihat nanar.
Sikap Risno kini seperti awal kematian sang ibu. Ia kembali menjadi pemurung dan tak banyak bicara lagi. Kami bertiga hanya kembali mencoba menghibur dan menguatkan sebisa kami. Berharap sahabat kami Risno tidak terlarut dalam kesedihan yang panjang. Di sela-sela perbincangan, Risno kembali bercerita tentang hal yang sama. Tetapi kini wajahnya agak terlihat serius. Ia berkata ibu seperti masih ada di sekitar rumah itu. Risno pun bercerita jika sang ayah seperti mendengar dengkuran almarhumah ibu. Bahkan ayahnya bilang di sebelahnya seperti ada sosok yang ikut berbaring. Tak hanya itu, terkadang bunyi sutil dan penggorengan seperti terdengar dari dapur. Risno paham betul dengan khas suara yang berasal dari dapur. Biasanya ibu Risno sedang memasak makanan untuk mereka bertiga. Risno mengungkapkan jika sebenarnya setelah 40 hari ia dan ayahnya memang sering merasakan adanya kehadiran almarhumah ibunya. Tetapi bagi mereka wajar jika selama 40 hari sang arwah masih berada di sekitar rumah orang yang dicintai. Kini ia menambahkan jika setelah tahlil sore itu hawa dingin muncul seperti tidak biasanya. Ada angin yang berdesir kuat di sekeliling rumah. Dari pintu belakang dapur terdengar ketukan. Segeralah dibuka oleh ayah Risno. Ya sebentar, sambil membuka engsel pintu seketika hening. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, jawab ayahnya kembali masuk. Baru beberapa langkah kembali ketukan yang sama terdengar. Kini sang ayah agak dibuat kesal. Siapa ya? Ketukan itu masih berlanjut hingga terdengar suara dari balik pintu. Ini ibu pak, tolongin ibu pak. Ibu masih di sini, ibu gak bisa pulang. Sontak mendengar hal itu ayah Risno langsung berteriak memanggil anaknya. Jika di balik pintu belakang rumahnya ada sosok almarhumah istrinya yang sudah meninggal. Tubuh sang ayah gemetaran saking takutnya. Risno, si anak bungsunya yang memang masih sangat kehilangan, berharap bisa bertemu sosok sang ibu walaupun hanya sekejap. Dengan berani ia melihat ke arah kebun belakang rumahnya. Bukannya ia menjumpai sosok sang ibu yang sangat ia rindukan, melainkan bayangan tipis yang membumbul seperti pocong. Sosok itu terlihat bergoyang-goyang, sampai akhirnya hilang di kegelapan malam. Risno sangat terpukul. Bagaimana bisa ibunya menjadi sosok mengerikan seperti itu? Padahal semasa hidupnya, almarhumah adalah orang yang bersahaja dan tidak segan menolong tetangga yang butuh pertolongan. Risno marah akan kenyataan. Masa iya orang baik setelah meninggal jadi pocong? Tanyanya tidak terima seraya menutup cerita peristiwa horor almarhumah sang ibu. Pertanyaan itu kami bertiga jawab jika sejatinya jiwa akan kembali ke dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpulang. Itu hanya jin korin yang menyerupai. Seperti tidak puas dengan jawaban kami bertiga yang sepakat itu adalah korin sang almarhumah, Risno kemudian berkata, "Pasti ada yang gak beres nih dari kematian ibu. Aku bakalan cari tahu sama bapak," ucapnya dengan pasti. "Mau cari tahu gimana maksudnya?" tanya Irna. Ya datengin orang pinter lah Ir, yang bisa berkomunikasi sama arwah, tutup Risno. Di malam hari sewaktu mau tidur aku menerima pesan singkat. Ketika kulihat ada SMS dari Risno yang berbunyi, "Marcel, Irna, Lia, aku sudah tahu sekarang misteri kematian ibuku." Kemudian ada pesan balasan dari Irna. "Apaan noh? Coba ceritain." Aku yang merasa sudah mengantuk dan kurang berminat menyimak cerita saat itu langsung membalas sekedar, "Besok aja ceritanya di sekolah biar seru." Aku lalu membatin, "Tumben
Si Risno sampai nge-message malam-malam begini. Apa sebegitu gentingnya? Tanyaku dalam hati. Keesokan harinya saat di sekolah, baru saja aku duduk di kelas pagi itu. Tidak lama kemudian datang Risno, Irna dan Lia muncul bersamaan. Sini-sini kalian, aku mau cerita, jawabnya berantusias. Aku hanya duduk mendengarkan cerita demi cerita Risno. Risno berkata jika kemarin ia dan ayahnya telah mendatangi seorang paranormal. Mereka berdua menanyakan perihal peristiwa mistis yang seperti teror setelah kepergian sang ibu. Si paranormal terdiam memejamkan matanya dan mulutnya berkomat kamit. Tak lama si paranormal melotot ke arah ayah Risno dan paranormal itu berkata, "Istrimu meninggal disantet. Barang itu masih dikubur di kebun belakang rumahmu. Segera cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian akan tetap diteror oleh sosok pocong itu. Sebelumnya, apakah pernah kalian berdua melihat ada gelagat mencurigakan dari tetangga kalian pada malam hari?" tanya sang dukun. Ayah Risno mencoba menerawang dan mengingat kembali. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Tetapi saat itu Risno seperti menyadari sesuatu. Oh, sempat waktu itu ada tetangga jauh yang tiba-tiba ada di pekarangan rumah, seperti mengamati sesuatu. Setelah saya temui, si istri itu berkata, "Dek, ibu mau minta sedikit tanaman kumis kucing ya." Saya pun mengangguk dan menunjukkan ke arah kebun belakang rumah. Mendengar itu si paranormal mengangguk-angguk. Seperti mengerti akan sesuatu, si paranormal melanjutkan pembicaraannya. "Saat ini arwah ibumu ada di sini," ucap sang dukun seraya melotot ke arah Risno. "Menurut arwah ibumu, sehari sebelum ia meninggal, ia melihat sosok pocong yang menindih tubuhnya. Rasanya sangat berat sekali. Dan di hari naas itu, si pocong kembali menindih tubuh ibumu sehingga susah bernafas. Mungkin kalian tidak menyadari sosok pocong itu terus mengikuti di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Ia membuat ban ambulans saat itu kempes, sehingga nyawa ibumu tidak tertolong sampai ke rumah sakit. Ayo, sekarang kalian cari bungkusan santet yang masih tertanam di kebun belakang rumah kalian." Ketika dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Risno, sang ayah berkali-kali mengumandangkan sholawat. Risno bertanya keheranan, "Pak, kenapa sholawatan? Tumben." "Nak, kalau kamu melihat sesuatu segera istighfar ya. Baca doa sebisa kamu. Jangan banyak lihat kiri kanan," jawab ayah Risno gemetar. Motor bebek itu terasa lama sampai tujuan. Sepanjang perjalanan hanya ditemani pohon-pohon besar dan jurang curam di sisi jalan menambah kengerian malam itu. Baru saja di tengah perjalanan, lampu motor ayah Risno mati. "Duh, mati nak lampu motor bapak. Kamu ambil HP bapak yang ada senternya coba. Terus disenterin ke jalan," pinta ayah Risno. Dengan rasa takut dan gemetar menyusuri jalanan gelap sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Risno mengikuti sang ayah terus melantunkan doa-doa sebisa mungkin. Risno lupa pesan sang ayah untuk tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ketika ia melihat ke salah satu pohon besar, terlihat sosok pocong yang duduk di atas pohon dengan mengayun-ayunkan kakinya. Risno mencoba memejamkan mata dan memeluk sekencang-kencangnya tubuh sang ayah sembari tangannya tetap memegang senter redup dari HP. Mengetahui isyarat tubuh Risno, sang ayah mencoba menarik gas sekuat-kuatnya hingga cahaya lampu dari desa sudah terlihat. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sudah masuk desa," ucap mereka berdua. Setelah mereka sampai di rumah, tanpa menunggu pagi, ayah Risno dan Risno membawa cangkul dan penerangan seadanya.
Mereka mencangkul setiap sudut tanah yang mencurigakan di kebun belakang itu. Saat itu Risno merasa seperti ada yang menunjukkan ke suatu arah, dan ketika ia mencoba mencangkul, terlihatlah sebuah kain kafan yang membungkus sesuatu. Diambilnya bungkusan kain kafan itu, dilihatnya sebuah pisang mas yang ditutupi kertas yang dipenuhi tulisan Arab gundul. Sungguh di luar logika, mana mungkin pisang itu tidak membusuk setelah dikubur lama? Saat sedang asyik mendengar cerita Risno, bunyi jam pelajaran tiba. Saat sedang asik mendengar cerita Risno, bunyi jam pelajaran pun tiba. Ia mengisyaratkan untuk melanjutkan ceritanya nanti. Begitu jam pelajaran sekolah hari itu berakhir, aku, Irna, dan Lia seperti dibuat penasaran tentang kelanjutan cerita Risno yang menggantung saat pagi hari. Risno lalu berkata jika sore hari ini ia dan ayahnya akan bertemu si paranormal kembali. Risno sendiri pun masih belum mengetahui motif pasti apa yang membuat si tetangga pengirim santet itu tega melakukan hal demikian. Risno bertutur jika memang almarhumah ibunya pernah meminjamkan uang sebanyak 2 kali yang katanya si anak pasangan suami istri ini sakit dan mau dioperasi usus buntu. Risno paham jika langsung menghardik ke rumah tetangganya tanpa bukti justru itu akan merugikan dirinya sekaligus ayahnya. Kalau udah pulang dari rumah orang pintar itu, ceritain ke kita dong, aku penasaran, pinta Lia. Risno hanya mengangguk mengiyakan. Benar saja sekitar pukul 23 malam, HP-ku kembali berdering. Ternyata ada panggilan dari Irna yang sudah tersambung dengan Risno. Kalian belum tidur ya? Tanya Risno di telepon. Lia dan Irna saat itu belum tertidur karena memang Lia sedang menginap di rumah Irna. Aku udah tidur, tapi jadi bangun gara-gara ada telepon, sautku. Ya maaf, tapi aku masih penasaran sama cerita Risno. Lagian siapa sih tetangga kita yang sampai tega begitu? Aku ngebelain sampai tidur di rumah Irna nih buat conference call sama kalian, cerocos Lia. Dah yuk lanjutin ceritanya no, sebelum aku ketiduran, sautku memburung. Nih aku lanjut ceritanya ya. Jadi singkatnya aku sama bapak gak jadi sore-sore kesana ke rumah paranormal itu. Takut sama kejadian pocong yang ngikutin lagi waktu di jalan sewaktu pulang. Jadinya pas pulang sekolah, aku mandi, ganti baju dan langsung pergi ke tempat si paranormal itu kembali. Aku juga bawa hasil temuan kain kafan, pisang emas, sama tulisan Arab gundul itu. Untungnya sewaktu perjalanan siang hari gak ada apa-apa di jalan. Nah, ketika sampai di rumah si paranormal, aku sama bapak masih menunggu sekitar 1 jaman karena si paranormal ini katanya lagi mengurus pasien di tempat lain dulu. Saat sedang menunggu di teras rumah si paranormal, kok muncul bau busuk banget dari dalam plastik yang isinya ya itu tadi bungkusan kain kafan dan sebagainya. Anehnya, padahal tadi pas di rumah gak ada bau apa-apa. Begitu dibuka plastiknya, pisang mas itu sudah benar-benar membusuk menghitam dan baunya seperti bau bangkai jenazah, bukan bau pisang busuk. Kelihatan juga sekarang ada banyak belatung yang keluar dari pisang mas itu, dan si kain kafan itu juga muncul seperti noda darah. Bapakku yang keheranan kemudian bertanya, masa iya pisang dalam waktu singkat bisa membusuk begitu sampai keluar belatung lagi? Kalaupun kepanasan pas dibawa motor, gak mungkin deh, sepertinya sampai membusuk dipenuhi belatung kan? Pertanyaan itu tidak Risno jawab. Risno hanya bisa menghela nafas. Setelah ditunggu-tunggu, datanglah si paranormal itu dan ia mengultimatum untuk segera membakar bungkusan tersebut. Segera bakar itu, pinta si paranormal. Ketika api membakar bungkusan plastik,
ada bunyi seperti ledakan mercon. Risno dengan bapaknya kaget dan hanya saling pandang. Awalnya tadi pisang tiba-tiba busuk dan sekarang ada bunyi ledakan, tanya Risno dalam hati. Seperti mengetahui apa yang Risno pikirkan, si paranormal bertanya, "Kamu merasa aneh ya?" "Maklum saja, ini santet," ucap paranormal. "Lalu apa motifnya, Pak? Ibu saya ini orang baik loh, Pak. Beliau tidak pernah bermasalah dengan siapapun," ucap Risno memburu. Sang paranormal menghela nafas. "Nak, ibumu bapak yakin orang yang baik dan bersahaja. Tetapi tetanggamu diliputi perasaan dendam. Yang terlihat dalam terawangan bapak, si tetangga pernah meminjam uang kepada ibumu. Tetapi ibumu menolak memberikan. Itulah penyebab yang terlihat oleh bapak, nak," jawab si paranormal. Ayah Risno memang membenarkan jika sang almarhumah istri pernah bercerita jika ia dipinjami uang 2 kali oleh tetangga yang sebut saja namanya Yati. Yang pertama, Yati memohon jika ia harus membawa anaknya berobat. Dan yang kedua, Yati meminjam uang untuk bayar seragam sekolah dan tunggakan anaknya. Ketiga kalinya Yati kembali ingin meminjam uang, tetapi ditolak. Bukannya uang yang Yati terima, tetapi Yati malah ditagih untuk segera melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah panjang lebar Risno bercerita, kini kami bertiga ikut mengetahui apa motif dari Yati melakukan santet kepada Ibu Risno. Selain terus menyemangati Risno agar bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, tak lupa kami bertiga pun mengucapkan doa-doa yang baik untuk almarhumah Ibu Risno, supaya ia bisa tenang di alamnya karena penyebab kematiannya kini sudah diketahui. Akhir cerita, Risno pun mengaku sudah bisa mengikhlaskan dan mencoba untuk memaafkan si tetangga yang mengirimkan santet itu sampai ibunya meninggal. Risno mengaku jika mungkin ini sudah takdir yang harus sang ibu hadapi. Dan selesai. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Kiriman Santet dari Tetangga. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen ya. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.